Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi pengelolaan kurikulum dan pengajaran. Yang pertama, saya sendiri Anisya Midiresa, dan yang kedua dari rekan saya Elsa Yanuar, dan yang ketiga ada Sri Sundia Hasuti, dan yang keempat ada Tia Sulistiani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum menurut Kerr J.F. tahun 1968. Kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kedua itu ada pengertian kurikulum menurut Inlaw tahun 1966. Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Dan yang ketiga ada pengertian kurikulum menurut Neagle dan Enfas tahun 1967. Kurikulum adalah semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Dan yang keempat itu ada pengertian kurikulum menurut Beauchamp tahun 1968. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui beberapa mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut Goodway Carter tahun 1973. Kurikulum adalah kumpulan kursus ataupun urutan pelajaran yang sistematik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elsa Yanuar. Yang selanjutnya yaitu B. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Kemudian ada faktor-faktor organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua urutan bahan, yang ketiga kontinuitas, yang keempat keseimbangan, dan yang kelima integrasi atau keterpaduan. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama ada separated subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi tergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat ke subjek content, berpusat ada bahan pelajaran daripada child content yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Yang kedua ada content kurikulum atau kurikulum gabungan. Kurikulum gabungan adalah bentuk yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Akan tetapi tetap mempertahankan karakteristik dari tiap mata pelajaran tersebut. Yang ketiga ada integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu yaitu mata pelajaran yang dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebutuhan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan situasi, masalah, dan kebutuhan kehidupan di luar sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada struktur program kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum. Pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang dimaksud, yaitu terdiri atas standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang dikembangkan
standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan dalam manajemen kurikulum. Menurut Suryo Subroto mengatakan bahwa manajemen kurikulum yang terpenting ada dua hal. Yang pertama, kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Yang kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Nah, jadi kesimpulannya, kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.